Langkah demi langkah, sosok itu tetap tak bergerak. Tapi semakin dekat, semakin banyak hal aneh yang ia rasakan. Rambut wanita itu benar-benar panjang, terlalu panjang, dan tubuhnya tampak goyah seperti tertiup angin. Tapi angin malam itu sama sekali tidak ada. 5 meter, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama gue Reza Kristia Permadi. Kalau bukan apa lagi di channel ini, di antara kalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue bakal bawain cerita tentang seorang hansip baru yang nekat lewat sebuah jalan di kampung. Padahal warga udah berkali-kali ngingetin, jangan lewat depan empang itu kalau malam. Tapi dia tetap lewat. Dan yang dia temui malam itu bukan manusia. Seperti apa kejadiannya? Apa yang sebenarnya muncul di pinggir empang itu? Siap apa enggak? Tapi sebelum cerita dimulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama, mendengar cerita-cerita mengerikan, apalagi kalau bukan di antara kalian. Karena entah nyata atau tidak, ini memang kejadiannya. Jadi, matikan lampu. Pasang headset kalian dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. Di sekitar tahun 2005 ada orang namanya Nali. Seorang hansip baru, masih muda, semangatnya tinggi. Merasa dirinya tak mudah ditakuti oleh hal-hal gaib. Beberapa minggu lalu dia ditugaskan menjaga keamanan malam di sebuah desa kecil agak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang gak bisa gue sebutin letaknya. Desa itu begitu besar tapi dikenal sangat tenang, nyaman, jauh dari hiruk pikuk kota. Tapi di balik ketenangannya ada sesuatu yang tidak biasa. Sejak hari pertama, warga sudah memberi peringatan. Mas, kalau jaga malam jangan lewat depan empang ya. Apalagi kalau udah tengah malam. Tapi Nali hanya senyum, mengangguk sopan. Namanya juga orang baru. Ia pikir pasti ada saja cerita-cerita mistis untuk menakut-nakutinya. Ia tak banyak bertanya. 3 malam pertama semua berjalan dengan lancar. Nali mulai akrab dengan warga. Duduk di pos ronda, bahkan sempat diajak makan bareng dekat musola. Tapi malam keempat semuanya mulai berubah. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Nali duduk sendirian di pos. Teman jaganya tidak datang malam itu. Entah kenapa dari tadi suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik,
Tak ada kodok, angin pun berhenti bertiup. Lalu dari kejauhan, Nali melihat sesuatu. Seseorang berdiri di ujung jalan, tepat di depan empang yang diperingatkan warga. Sosoknya samar, tapi jelas seorang perempuan. Bajunya putih panjang, rambutnya tergerai, panjangnya luar biasa, nyaris menyentuh tanah. Tapi anehnya, dia berdiri membelakangi jalan, diam, tak bergerak. Langkah demi langkah, sosok itu tetap tak bergerak. Tapi semakin dekat, semakin banyak hal aneh yang ia rasakan. Rambut wanita itu benar-benar panjang, terlalu panjang, dan tubuhnya tampak goyah seperti tertiup angin. Tapi angin malam itu sama sekali tidak ada. 5 meter, 4, 3. Bu, kata Nali pelan. Ibu baik-baik saja? Tak ada jawaban. 2 meter, 1 meter. Nali mengangkat tangan, hendak menyentuh bahunya. Dan saat itu juga wanita itu berbalik perlahan. Tapi bukan tubuhnya yang bergerak, hanya kepalanya yang diputar berlawanan arah. Tubuhnya tetap membelakangi, tapi wajahnya kini menghadap Nali. Wajah itu, matanya bolong, kulitnya pecah-pecah, pipinya robek, dan dia tertawa. Tertawanya nyaring, melengking, dan tiba-tiba terbang. Detik berikutnya, dia berhasil berbalik dan lari. Menabrak pagar, terentuk batu, dan jatuh bangun sampai ke pos ronda. Dia tidak pulang malam itu. Tidur dalam posisi duduk, berselimut sarung, dengan wajah yang ketakutan bukan main. Pagi harinya warga menemukannya pucat, bingung, dan hanya bisa bilang satu kalimat. Dia mukanya hancur dan dia ketawa. Beberapa warga mencoba menenangkannya, tapi Nali tak banyak bicara lagi. Sejak malam itu, sore harinya ia datang ke rumah Pak RW, dan disitulah semua dia ceritakan dan mulai masuk akal. Pak RW bilang, dulu sekitar tahun 2002 ada seorang gadis desa namanya Murni. Cantik, lugu, baik, tapi ia dijebak oleh pacarnya sendiri. Dipaksa, dipermalukan, dan akhirnya dibunuh. Mayatnya dibuang ke empang dan ditemukan 3 hari kemudian. Terapung, wajahnya rusak, tubuhnya sudah mulai membusuk. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar empang. Beberapa laki-laki mengaku melihat sosok perempuan berdiri sendirian. Ada yang mengaku diganggu, ada yang kerasukan, dan ada yang hilang. Tapi yang pasti katanya sosok itu muncul
di hadapan pria yang wajahnya atau posturnya mirip dengan orang yang membunuhnya dulu. Dan malam itu Nali sadar dia mungkin mirip pria itu. Malam berikutnya Nali tidak terlihat di pos ronda. Ia juga tidak tidur di rumah. Keesokan paginya warga menemukan jaket Nali tergantung di dahan pohon waru tepat di pinggir empang. Tak ada jejak kaki, tak ada suara minta tolong, tak ada saksi. Nali menghilang, dan sejak malam itu tak ada lagi yang berani lewat depan empang jika hari sudah gelap. Bahkan siang hari pun beberapa warga memilih memutar jalan lebih jauh demi menghindarinya. Karena mereka tahu yang berdiri di sana dengan rambut panjang dan wajah yang hancur masih menunggu, mencari, memanggil laki-laki yang mirip dengan orang yang membunuhnya, atau siapa saja yang cukup sial untuk mendekatinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kisah Hansip dan wanita depan empang. Malam itu mungkin cuma Nali yang berani melintas. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah sosok itu cuma penampakan biasa? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik empang itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya cerita serupa. Atau kalian juga pernah melihat sosok perempuan berbaju putih yang membelakangi dan tertawa. Gue sendiri, Reza Kristia Permadi dari channel Di Antara Kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di mana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian, atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tidak ada yang menunggu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Ciao.